Selamat pagi, Ibu Pagi. Lesinpa. Ya. Apa kabar? Kabar baik biasa, sehat-sehat, alhamdulillah. Ibu Lesinpa atau dipanggil Mak Ayan kalau kita Ya, bilang. dipanggil Ayan-Ayan saja. Eh, Dulu kan Mak Ayan kan kerja di Rumah sakit. PT Ya. Timah ya. Iya, bagian Timah. Dulu Timah pun tidak disebut Timah, GMB. GMB. Iya, Masih zaman Bu Ayan ya. GMB. Tahun berapa itu Mak Ayan? Nggak tahu tahun berapa, tapi aku masuk kerja tahun 53. Oh 53 ya. Iya. Oh lagi Ada Belanda GMB. 5 tahun. Belanda kan berangkat dari sini tahun 58. Iya. 58 orang Cina 58 60 dia dan 58 58 ya. 58 langsung berangkat. Oh. Ini langsung kan dia berpisah di sini kan. Ini dia berpisah. Berpisah terus dia pergi lah, nggak ada ngulang-ngulang lagi. Ini Pak Chua sih kok nih. Ya, ganti dokter ini. Oh iya. Ini dokter ini Darwis nama. Ini Pak Chua ini orang Cina. Dia pergi ganti Pak Basari. Iya. Alokasi sama semua. Iya, nah. Tapi dokter lain-lain. Dokter gitu, lain-lain. Kemudian zaman itu tuh dokter tuh banyak dokter Belanda ya. Dia Belanda lah, debat. Dokter debat. Jago dia. Zaman itu nyaman lah pokok fasilitas dari Timah itu enggak? Nyaman lah, namanya juga orang kerja. Orang kerja tuh dibilangkan nyaman dah, Iya. dibilangkan enggak Iya. tahu lah daripada nyebut. Istilah kalau zaman dulu enggak dari mulai beras, gula, Oh iya. apa segala macam kan segala macam dapat semua dia. diberikan. Tapi kata dokter, kamu bilang senang sama Belanda semua gratis ya? Iya. Bukannya gratis, potong gaji. Oh potong gaji ya. Potong gaji kamu orang tidak tahu. Macam ke rumah sakit tuh kata gratis, potong gaji. Ambil gaji kamu untuk pensiun. Kalau kerjanya bagus, pensiunnya kan bagus, pensiunnya hebat. Orang Belanda tuh tidak pilih dulu. Orang buta huruf dimasukin apa kerjanya, motong rumput, nyapu kan halaman bersih. Iya. Dulu halaman tidak ada pohon tinggi-tinggi, zaman Belanda tidak ada. Semua Jadi bagus. waktu itu ada 2 kelas kan, Iya, kelas orang staf atau Eropa dulu nah. iya, iya. Ada kelas orang non staf kan. Iya. Rumah Kalau sakit dulu Belanda nggak masuk di sini, masuk Tanjung. Tanjung ya. Iya. Cuman orang kalau orang pangkat-pangkat ya pindahkan juga pasien-pasien yang kerja pegawai kan banyak di sini. Nah kemudian kalau fasilitas yang diterima dari Mak Ayan dulu Saya kerjanya ya dulu waktu Belanda kerjanya perawatnya nggak banyak. KRT aku Yohana, Samsia, sama Nia, Arsina, cuman orang 8 kan nggak salah. oh Orang gitu ya. 8. Dulu aku masuk cuma orang 4. Orang 4. Ya, dudi dokter bilang banyak pasien perawatnya kurang ya. Masuk anak Samsia namanya anak Pak Tala, Arsina anak Pak Bayi. Nah itu zaman itu Mak Ayan kerjanya istilahnya perumahan Mak Ayan di mana dapat perumahannya dulu? Di sana Nggak sekarang jauh- Juka. nggak jauh dari rumah sakit ya? Juka Oh ngebongkar, iya. nah, situ lah rumah. Nggak jauh dari rumah sakit ya? Jadi waktu itu dokter-dokter lagi Belanda ya? Iya. Sampai era tahun berapa Mak Ayan pensiun? Aku ndak pensiun ya. Hmm. Aku kerja kecapean, perasaan aku ngandung anak aku yang nomor 2 nama Putu Toro. Perasaan aku bukan capek di sini. Kalau udah maka dulu pun pas salnya kan tinggi. Dari sal bawah naik ke atas. Ambil suntik, ambil obat semua ke atas. Jadi capek. Oh kecapean lah ya. Jadi berhenti enggak. Tahun berapa itu berarti? Kalau tidak salah tahun 60 lah, 60. 60 ya?
Nonton, ada nonton. Nonton di mana? MPB. MPB itu tahun berapa dibuka ya? Aku nggak ingat ya, tapi perasaan aku tahun-tahun bukan lima tiga, 54, 56 gitulah. Kan orang Belanda kan di Susmaria. Iya. Orang Walang kan nakal. Orang. Jadi dibuatin MPB MPB untuk khusus orang non-staf, karyawan. Karyawan. Oh, dulu di MPB ya? Iya, di MPB. Media Pertemuan Buruh. Di situ lah semua. Dulu gratis kayak gitu kan nonton, pakai gimana? Pakai kartu apa Pakai gimana? kartu dia. Oh, pakai kartu. Potong gaji 1 bulan. Dulu kalau 200 itu kan bukan 200 ini ya. 200 Rupiah. rupiah, bukan 200.000, bukan. Bukan. Oh, gitu. Dulu tenaga tidak banyak ya makanya. Tidak seperti akhir-akhir ini sekarang. Belanda pergi pun banyak Indonesia masuk. Saudara Jamaluddin. Tahu Jamaluddin? Iya, tahu. Mungkin lagi saudara ya. Ya, Di Jamaluddin banyak macam ini. Mastura kan saudara dia, Normi kan saudara dia, betul. Normi Gani kan, banyak yang masuk kerja. Kemudian selain Maayan banyak juga istilahnya orang Chinese yang kerja di rumah sakit dulu ya. Tidak ada kalau orang itu dokter mantrinya Wakim. Pakim. Lim Pakim. Wakil dokter dia. Oh, wakil dokter dia. Kalau karyawan orang Cina memang banyak ya. Ted Fong namanya. Oh, Ted Fong. Lihat bagian apotek. Agen apotek orang dua orang Cina, satu Chen Ying Kui. Orang dua. Oh, mereka itu memang masuk kerja ke situ tuh memang dasarnya dari negara Cina. Mereka tuh udah barangkali juga udah pengalaman di bidang itu ya. Kalau Aliap tuh jago nyampur obat. Oh iya, memang jago nyampur obat dia. Obat ini. Tapi kalau Belanda dulu kan nggak macam sekarang banyak obat ya. Iya. Sekarang kan banyak dokter, berarti kepintaran. Iya. Penyakit apa aja ada ya. Asam urat. Kalau dulu saya perasaan saya penyakit tuh diabetes memang ada. Iya. Tensi memang ada. Udah itu apa? Hepatitis itu kaki kuning ya. Iya. Dokter Darwis datang sini kerja nggak lama, cuma 6 bulan. Apa dia bilang orang Manggar, bagian Belitung banyak hepatitis. Dari mana? Dari air pipa. Oh, dari air pipa. Dulu Belanda kan air pipanya bukan plastik. Bukan Kalau galon, sekarang Indonesia kan? udah banti semua. Dia bilang kalau seumpamanya tidak mau penyakit ini, pipanya diganti semua. Kan Stainless seluruhnya kan? kan gede biaya kan nanti. Jadi mungkin orang atas apa kaulasi apa ya kerja sama menanam bulan dia nggak sampai setahun. Kalau orang pintar pun gitulah kerja ya, banyak ngomong kan di. Iya. Kemudian dulu setahu dapat saya berita bahwa ada cabang rumah sakit di Lalang, istilahnya John Leong. Chen Yun Yung itu Bapak lihat ya. Nah, aku juga masih kecil tahun 51, 50 kan banyak. Kalau mungkin masa Jepang kan banyak orang yang kurang makanan. Saya juga pernah berobat sama Chen Yun Yung. Kalau rumah sakit, rumah sekolah itu tidak berubah SD 5 sampai sekarang. Cuman utuh tapi diganti sama beton ya. Kalau dulu pun papan. Aku sekolah situ lah. Kalau Ibu sekolah di situ dulu ya? Iya. Kalau perginya dari rumah sekolah kan turun ini kan bistik gitu ya. Kan situ kan ada jalan terus ya. Betul. Kan ada rumah buruk, rumah kaca-kaca. Itulah Chen Yun Yung ngerobatin koreng-koreng. John Leong. Chen Yun Yung namanya. Chen Yun Yung. Padahal lebih dikenal orang John Leong. Ya, orang di depannya DKR dulunya. Iya, orang Indonesia pun kalau ngomong
nama Cina pun kurang ya. Dia namanya Chen Yun Yung. Oh, Chen Yun Yung ya. Dia ngobatin orang koreng kecil-kecil, kalau udah koreng gede pakai porem, oper ke rumah sakit gede. Gitu. Kalau di situ mantri perban. Ya, perban ya, memang benar Chen Yun Yung. Dulu memang di era sampai 80 ini tuh orang Manggar ini terkenal penyakit nggak ada lain koreng. Ya, banyak koreng. Mungkin karena air atau pasir atau tanah ya nggak Bu ya? Bukan, dari Jepang mungkin kurang makanan, jadi koreng kan banyak. Kan Belanda pergi kan tahun berapa ya? Tahun 50 berapa? Tahun 49 apa? 42. 42. Dia pergi kan banyak. Jepang masuk. Makan kurang. Kurang 1 minggu juga orang-orang semua ditangkap Jepang. Jepang kan jahat. Oh gitu. Kalau Belanda ya memang dibilang baik karena dia licik. Kalau Belanda, guru ya, kalau guru kan dulu kalau hari Jumat kan suka cerita ya, Pak Cip cerita. Belanda Pak Cip guru Abu Bakar Majid. Tapi aku tidak tahu nama dia benar ya, cuma nama panggilan Pak Cip kan. Aduh, kalau dia udah cerita, setiap Jumat kan cerita. Cerita apa? Dia cerita kalau orang Cina pun anak emas Belanda. Karena apa? Dia bilang, Siva jangan terganggu ya, jangan saya tersinggung ya. Saya bilang gitu. Kalau Belanda sayang Cina. Cina pun diangkut dari Belanda untuk kerja tambang timah. Orang Cina pun gagap, tidak usah pakai sepatu, tidak usah apa. Pokoknya ada baju tebal, kerja terus. Nah, Belanda mungkin rajin, senang makan gitu. Kalau Cina pun bukan aku nggak tahu, bukan muji lah. Cina pun tidak malas. Ya sebenarnya. Jadi di Belitung, di Manggar ini ada rumpang miskin. Dibawa dari Belanda, dibikinin rumah, bukan rumah satu-satu gitu. Kayak rumah apa ya, rumah besar, tapi dibikinin kamar satu-satu, dapur umum. Nah, situlah kumpulnya, makannya hebat. Seminggu sayur apa, seminggu sayur apa. Yang gagah kalau udah dinas, ya terserah kamu nanam apa, lokasi kan lebar. Belanda pun senang gitu lihat orang. Lumpang miskin, lumpang batu. Namanya lumpang miskin. Di mana-mana ada digantung, mana di belakang ini apa, Pak Cai kan dulu lumpang miskin. Iya, lumpang miskin juga ya. Kan banyak orang Cina dari Tongsan itu, dari REC itu. Itu kan Mayan dinas di rumah sakit Timah. Kalau Pak Amok di dinas di pabrik es. Water Leding ya. Iya, bagian leding. Dulu pernah tugas juga di tempat Gadung ya. Iya. Di tempat Gadung. Mayan sekarang umur berapa? 85. 85 ya. 85 ya. Pokoknya dari zaman istilah atau Manggar ini lagi istilah kota kecil, istilahnya nggak sampai sekarang Mayan tuh hebat sekarang. Menikmati, tahu lah dengan Manggar gitu ya. Bagaimana Manggar pun dulunya ya enggak. Beliau ini adalah salah satu keturunan Chinese tapi bekerja di Indonesia, lahir juga di sini. Lahir keturunan Chinese, lahir di Manggar ini. Tidak pernah kemana-mana. Beliau ini bekerja di perusahaan timah di rumah sakit dan suami beliau Pak Amok kerja di water leding atau biasa disebut pabrik es. Itu kan dulu kan orang tidak punya apa kulkas. Kalau mau beli es, mau apa, kan di rumah sakit itu gede juga. Kalau ada orang step, ada orang apa, ambil di pabrik es 5 kilo. Oh, lumayan di kulkas. Belum. Makanya disebut pabrik es. Ya, memang banyak esnya.
Nah, kalau di rumah sakit Timah dulu, Mayan ya, Hmm. dokter-dokter itu spesialis-spesialis. Kalau spesialis nggak ada, campur gaul ya. Dokter umum jadi ya. Iya, macam saya juga ya. Ah. Kalau dinas nggak ada apa-apa kalau kerja pagi ya. Iya. Kita kan setelan. Ah. Kalau masuk pagi. Setel itu aplusan gitu ya. Ya, Ah. gantian orang pulang kita datang. Ah. Waktu itu kalau pagi kan repot ya. Ah. Di kamar bantu gede kan, Ah. ada orang bungkus koreng, ada apa. Ah. Nah, kalau di sal nggak ada orang melahirkan, Ah. kita dipanggil untuk bungkus koreng. Oh, jadi multifungsi ya, di mana-mana Iya, aja bisa sama-sama. gitu. Apa membantu kerjanya kalau zaman Belanda ya. Jadi di Manggar ini walaupun di rumah sakit Timah dulu belum ada spesialis dokter ya. Nggak ada. Dokter Tapi spesialis. dokter Debet itu dibilang dia tuh pintar ya, orang Tanjung operasi hidung, operasi katarak kesini. Oh, kesini gitu ya. Cuman nggak rame dulu kalau katarak tuh nggak. Tapi kita lah yang ngurus. Katarak sekarang enak ya. Aku juga baru operasi katarak. Sekarang operasi, sekarang lihat. Kalau zaman Belanda sekali operasi 2. Bantalnya bantal pasir, nggak boleh bergerak. Oh, gitu ya. Nah, minum disuapin, air apa badan semua diurus. Kalau ada anak boleh tolong, kalau ada ya perawat lah. Perawat nggak banyak tuh. Nggak macam sekarang perawat banyak. Jadi suka duka dan pengalaman Mayan di bidang kesehatan udah cukup lama ya. Iya, cukup lama lah. Dibilangkan lama, enggak. Dibilangkan enggak, ya lama juga. Bu Yati ini mulai bekerja tahun berapa? Selesai sekolah ini tahun 68, langsung kerja di rumah sakit penumpang karena 2 tahun. Di Lacin ini tahun 70. Jadi Lacin ini khusus di bidang kebidanannya, menangani orang proses kelahiran ya. ditambah pula sekarang KB, jadi melahirkan dengan KB. Jadi memasang spiral, pasang implan, apa. Kita dapat dengan latihan sampai 3 kali lah belajar. PDIA yang pertama dulu PDIA, jadi puskesmas belum ada dulu. Belum ada ya. Gedung itu namanya DKR, Dinas Kesehatan Rakyat dulu kan. Ya, yang di sini sekarang ini ya nggak? Oh. Sekarang bidan sampai tahun berapa udah ada cuma sendiri Pak bidan itu. Di Manggar ini ya. Selain dari pusat dulu kan di Manggar ini kan terkenal dengan rumah sakit perusahaan Timah kan. Jadi kalau orang Timah memang lahirnya di Timah. Iya. Sekarang dengan pegawai negeri dan partai kalian. Betul. Tempat lahir Di DKR ya atau bisa di kami DKR. menangani sebulan sampai 20 orang Yang melahirkan Bu ya. yang memang lahir juga. Lalu kami juga, jadi kami pernah ke Istana Presiden lah pernah tahun Oh, 83. pernah, Nah, ya. tahun 83. Jadi teladannya petugas pelayanan operasi di badan. Jadi membawa alat-alat untuk memasukkan spiral ke rumah-rumah. Lagi kabupaten butuh dulu, Iya. tapi kecamatan Manggar, jadi kecamatan Manggar yang paling banyak pasien yang memasang spiral yang paling banyak kecamatan Manggar. Oh gitu. Bu. Kami lah kemana keliling pakai motor, bawa alatnya memasang itu di rumah. Jadi kami terhadap lakukan 83 Itu khusus Manggar termasuk Damar Bu. semua. Dulu ada baikin jadi damar macam ke sini. Jadi kami tetap kunjungan Selasa, kita damar Mukubang, Gormandi. Kalau Kamis Bira dan Raya sendiri. Oh gitu Bu ya. Kalau kelima sebulan sekali. Tetap karena itu bidan puskesmas hanya bidan sendiri lah. Sampai era 2005 Bu ya. Sampai 2005 lah pensiun. Pensiun puskesmas 2005. Di sini tidak dapat pensiun. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang masih Bu ya. Di bulan ini ada 11 orang yang lahir. Bulan September. Jadi biarpun tengah malam kadang-kadang Bu ya. Tetap semalam
semalam datang pasiennya jam 12, kita tetap kita layani. Yang lahirnya jam 1 kurang 10 menit tetap kita layani. Waktu masih dinas dulu Bu, kalau orang melahirkan malam itu gimana Bu? Tetap. Jadi dulu di puskesmas ada 2 yang melahirkan sekitar 20 orang sebulan. Di sini pun rumah kami ini ada 20 orang 2. Jadi tiap melahirkan kadang ke puskesmas, bolak-balik ke rumah, ke puskesmas, ke rumah sampai siang Pak. Beda Bu ya dari karyawan PT Timah dengan pegawai negeri zaman dulu Bu ya? Dia khusus itulah, harus seorang Timah. Kalau kita dipanggil ke rumah apa boleh buat, kalau sudah melahirkan sampai di rumah apa boleh buat, dia turun. Kalau Timah tidak mau, dia tetap di rumah sakit. Jadi sekali-sekali kami juga pernah kerja di Timah. Karena bidan Timahnya itu 2, jadi 1 cuti pula yang dihonorkan ke Timah. Oh gitu Bu ya. Manggar ini hari jadinya yang ke-151. Jadi Manggar, Kota Manggar ini Ibu sebagai sesepuh yang ada di Manggar ini, kira-kira apa harapan Ibu tentang Manggar ini Bu ya? Bagus lah gitu ya. Macam dulu kami ajak sendiri, tetap kami dapat melayani masyarakat di desa-desa. Sekarang dengan bidan yang banyak, kadang-kadang tidak dapat terlihat masyarakat juga. Sebenarnya apa yang melahirkan dari desa harus datang ke rumah sakit. Kadang-kadang pasiennya datang sendiri. Tadi dari Tidun dengan sendiri bermotor, pasiennya ada bidan yang datang. Banyak bidan tapi kurang mungkin juga karena manusianya sekarang, lebih banyak kali. Mungkin sekarang karena banyak program, banyak benar program. Jadi bidan rata-rata hanya berdiri di meja lah. Program ini banyak program. Jadi mereka mungkin mengasih itu ada kelas ibu macam-macam. Kalau kami dulu memang tidak banyak program nih, kami tetap turun ke lapangan. Dari dinas arsip ya. Kalau setanggapan saya lebih baik dari yang sudah tahun-tahun yang telah lama-lama. Cuman untuk perkembangan, untuk perkembangan pembangunan itu kita bisa lihat. Tidak seperti yang sudah di Tanjung Pandan ataupun di mana, tapi kita balik lagi antara DPR dengan Bupati. Kalau memang benar-benar mau bekerja sama, alhamdulillah nanti bagus. Sekian tahun masih adalah perubahan walaupun kata orang tidak maksimal yang kita inginkan. Sekarang kita bersama Bapak Hairul Effendi, salah satu mantan Bupati Belitung Timur. Kita akan menanyakan tentang kesan-kesan Manggar untuk saat ini Pak Bupati. Pada hakikatnya harapan itu sudah sesuai. Dimana pada saat itu saya sudah mulai berpikir tentang Kota Manggar ini. Setiap daerah, setiap kota itu punya ikon. Kita bicara ikon dulu, apa sih Kota Manggar ini ikonnya gitu. Sementara kota-kota lain kok ada gitu ya, kita tidak punya. Saya udah mulai berpikir, memang kadang-kadang ide itu muncul di tengah malam, di atas jam 12 malam muncul gitu ya. Ide-ide seperti itu. Ini memang jarang tidur dulu, ini cuma sebentar, cuma tidur di Bupati, karena ya kita pikir terus ya. Pertama ikon dulu. Akhirnya menemukanlah satu ikon tadi yang dinamakan tadi warung kopi ya. Saya lihat salah sini banyaknya warung kopi. Terpikir terlintas oleh kita untuk menjadikan Kota Manggar ini sebagai kota 1001 warung kopi. Loh, kenapa 1001 warung kopi? Pertanyaan kan itu. Orang kan banyak tidak tahu ini. Karena orang cuma mendengar sekarang kan gitu. Tidak tahu di riwayat seperti apa sih 1001 gitu. Ya. Jadi kota 1001 ini karena apa?
enak gitu. Lebih enak didengar gitu dan mudah dimasyarakatkan gitu. Ketimbang misalnya kita memakai Kota Manggar 100 kopi misalnya. Suara kopi nggak keren rasanya ya. Pada saat itu sempat booming Pak. Kota Manggar 1000. Iya betul. Jadi sekarang cuma 1000 enggak. Seru rasanya ya. Tapi karena adanya semacam seperti cerita apa ya? 1001 dulu apa namanya? Abu Nawas ya. Nah, ikon itu bagus kan? Nah, ketika akhirnya tercetus lah ya untuk kita menjadikan Kota Manggar ini kota seribu warung kopi. Kita buatkan rekor muri dan itu piagamnya. Kan sampai sekarang kan apa namanya di dinding ya. Nah, dinding itu sebagai kenang-kenangan ya. Manggar pernah menjadi meraih rekor muri kota seribu warung kopi. Setelah itu saya tetap berpikir ya, ini kota-kota ini di Indonesia ini pasti punya semacam moto gitu ya, semacam apalah gitu ya. Misalnya Manggar, Tanjung Padan kota bertuah gitu ya. Kalau kita ke Banten banyak kota ya, atau pergi Pulau Jawa ke Jawa pasti banyak ya. Kita Manggar apa ini gitu loh. Nah, mulai berpikir Manggarnya apa ini sebagai motonya ya, Kota Manggar ini. Ide itu muncul gitu. Dengan sendirinya ya dari channel Manggar suka ide itu muncul. Dan ide itu itulah harapan sebetulnya. Harapan kita masyarakat Manggar ini apa yang saya buat, itulah harapan seorang bupati terhadap Kota Manggar ini. Apa harapannya? Tertuang tubuhnya masih ada di depan puncak. Diberikan satu ide, ya semacam ide gitu, untuk menjadikan apa namanya moto kita ini. Kalau kita Tanjung Padan kota bertuah, kita kota Bismillah tadi, ya kan? Saya jadikanlah Manggar ini kota Bismillah. Dan itulah harapan kita sebetulnya sebagai masyarakat Manggar ini. Kalau saya bicara kemana-mana, itulah harapannya. Kita mengharapkan Manggar ini jadi kota yang bersih. Yang pertama, beriman, ya. Karena iman itu adalah bagian gitu ya. Sehat itu pada iman ya. Bersih juga sebagian daripada iman. Bersih, iman, sehat. Kita membangun Kota Manggar ini, kita maunya mandiri, tidak ketergantungan dengan orang lain gitu ya. Bentar-bentar kita pengen ini, pengen itu, semua kalau ingin berbuat harus ketergantungan orang lain. Saya sudah buktikan. Saya tidak minta tolong sama si A, si B, si C untuk membangun apa namanya Tugu Nelayan. Cari di APBD kalau ada. Iya. Tidak minta sama orang lain, saya membangun ini puncak, ketemu Manggar puncak, tidak minta sama orang puncak. Iya kan? Saya pagar itu. Ya kan? Mandiri gitu. Ya kan? Kalau kita ingin betul-betul Manggar ini menjadi kota yang apa namanya tadi bersih, ya, indah. Jadi B yang pertama itu bersih, kemudian iman, kemudian sehat, mandiri, kemudian indah. Kalau misalnya kita punya tempat banyak, Kota Manggar ini indah sebetulnya. Kenapa? Kita punya Pulau Minyak, kita punya pantai di keliling pantai, mulai dari Pantai Oripil sampai ke Pantai Lalang, pantai-pantai indah sekali kalau dikelola secara maksimal dan fokus dalam membangun ini ya, nggak acak gitu loh. Enggak, dari Kota Sedang, luar biasa gitu. Bismillah, mandiri, indah, itu kita ingin pembangunan lestari, berkelanjutan, ya kan? Nah, dan aman kota ini. Udah aman, penduduk juga harmonis gitu, satu sama lain. Karena kita ini kan penduduk ini kan dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Ada di sini, suku apa aja ada di sini, ya kan? Buyan, Madura, Cina, ya kan? Bugis, ya kan? Papua, Ambon, Lombok, semua, ya kan? Berarti kita Bhinneka Tunggal Ika, kita menyatu di sini. Hidup kita harus harmonis tadi satu sama lain. Agar kita nyaman lah bekerja, nyaman lah berdagang, nyaman pokoknya segala-galanya lah. Kalau harmonis kan enak, ya kan? Nah itu hubungannya. Itulah harapan. Sebetulnya harapan itu Manggar kalau kita jabarkan bukan hanya sebuah slogan Bismillah itu, kan? Ya enggak? Tapi memberikan suatu pengertian, makna yang sangat dalam bagi masyarakat di sini. Ya enggak? Apa sih? Kalau mungkin ke saat ini kalau orang-orang lewat kata-kata Bismillah, lewat aja gitu ya. Tapi dia tidak mengerti gitu.
tingkat kesadaran masyarakat itu bahwa kita menciptakan kata-kata itu sebagai bupati, ya kan? Kita inginkan Manggarai menjadi kota yang bersih, masyarakatnya beriman, sehat semuanya, ya kan? Makanya muncul lah waktu itu kita ngadakan apa namanya, kesehatan gratis, macam, ya kan? Nah, harapan kita Manggarai menjadi kota yang indah, maka dibuatlah. Kenapa? Apa namanya, perlu keindahan tadi. Ada satu prinsip ekonomi dan ilmu manajemen pemasaran yang disebut dengan AIDA, dan attention, interest, decision, dan action tadi. Kalau orang datang pasti perhatian ya, agar dia merasa interest, tertarik pada kota Manggarai ini, ya kan? Akhirnya kalau dia akan sering, ya kan, melakukan datang ke kota Manggarai. Tapi kalau misalnya Manggarai kumuh, Manggarai tidak beraturan, tata kelola juga tidak benar, ya kan? Siapa yang mau datang ke sini? Ini lanjutan dari itu tadi Pak, L terus Lestari, indah, aman. Nah, tadi udah dijelaskan. Tadi aman. Ya, jadi kita menginginkan kan kota ini aman, ya kan? Bebas dari pencuri-pencuri, bebas dari perampokan segala macam, bebas dari segala macam narkoba, bebas dari segala macam. Kita kan mau aman. Kalau tidak aman kan ya, rasa takut muncul di masyarakat nih, ya kan? Aman tadi. Pak Heru, banyak orang bertanya tentang patung kuda. Ya. Namun bagi kami sendiri yang sebagai pelaku pada saat itu pembuatan itu merasakan langsung makna dari filosofi itu sendiri yang sampai hari ini banyak generasi muda bahkan orang-orang tua pun belum memahami itu gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan filosofi yang termaksud dari adanya patung kuda di Taman Kota Manggarai itu. Baik. Masalah patung kuda, orang sering memasalahkan ya patung kuda ya. Saya kan sering mengatakan indah tadi ya. Kita bikin taman itu harus indah, ya kan? Kalau taman itu kalau basi-basi kan enak sih, sebuah taman, satu keindahan. Itu kita berpikir ini untuk membuat sebuah taman yang indah ini berkaitan dengan apalah? Binatang ya. Binatang ini kan kayaknya yang sangat ini yang punya makna bahwa ini binatangnya kuat, cepat, ya kan? Jadi dia punya kekuatan dan kecepatan dalam melakukan aktivitasnya dan dibutuhkan itu kan. Nah, maka terbersihlah, ya kan, patung kuda ini agar bahwa kita ingin membangun ini kuat dan cepat. Ya. Jadi kita tidak perlu terlalu lama untuk membangun sebuah kota ini, ya kan? Cukup 3 tahun aja aku menjadi bupati, berubah udah Manggarai gitu. Ya kan itu ya. Nah, kita ingin kuat dan cepat. Coba bertahun-tahun orang jadi bupati belum tentu, ya kan? Cukup 3 tahun aja udah selesai kan, luar biasa toh. Nah, dengan ide-ide kreatif ya, inovatif. Nah, seperti itulah gambarannya. Terus yang paling penting bahwa patung kuda itu, ya kan, bukan merupakan ikon dan bukan merupakan, tapi itu adalah aksesoris taman. Saya sering bilang itu aksesoris taman, ya kan? Kalau ikon sudah tadi bicara saya 1001 warung kopi, ya kan? Kita buatkan patung nelayan, kita buatkan KTR, betul. Iya, semua kan ada tuh. Nah, itu berusaha, kan ada itu semuanya. Iya, itu tuh nggak masuk ke tengah kota itu ada itu. Ya kan, kita itu kan di bawah tuh ada kan? Nah, jarang kan? Itu kan ada itu. Kenapa Pak Ayu? Nah, tapi itulah, ya namanya masyarakat kadang-kadang kan sudut pandangnya berbeda satu sama lain. Tapi perlu kita jelaskan dan tekankan bahwa itu aksesoris taman aja. Suatu keindahan loh. Siapa tidak lagi mau foto-foto situ sekarang? Iya. Apalagi ditambah menjadi ikon ditambah dengan 0 km di latar belakangin patung kuda, Pak ya? Wah, sekali. Udah lihat itu. Artinya kan nyambung gitu. Nyambung artinya. Terus pesan-pesan Bapak untuk generasi selanjutnya maupun generasi muda sekarang ini bagaimana Pak? Untuk generasi muda tidak berkaitan dengan Kota Manggar. Artinya ya kami kan punya moto tadi, muda adalah kekuatan kan, ya kan? Dan muda ini adalah kekuatan, oleh sebab itu ya manfaatkan masa muda ini semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan positif.
jangan hancurkan gitu loh ya. Apa namanya masa mudamu dengan hal-hal yang negatif, ya kan? Karena apa? Tidak merasakan masa mudanya, tapi masa tuanya. Kita banyak belajar, ya kan? Dari kawan kita, dari orang tua kita, dari mana-mana, ya. Kita melihat, wah, waktu masih mudanya hebat, gagah, ya kan? Tapi begitu masa tuanya, habis kan? Jadi ingatkan kembali kepada generasi muda, ya kan? Nah, oleh sebab itu memanfaatkan fungsi yang ada sekarang ini, Pak ya. Seperti Manggar ini misalnya, janganlah dijagalah istilahnya Manggar ini, Pak ya. Ya, artinya gini, tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas umum yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah jangan dirusak, ya kan? Membangun ini kan pakai duit nih, bukan pakai daun. Ya, nah, lihat lampu. Pecah-pecah latihan ya kan, tempel dari situ ada tulisan kebersihan, jagalah, dirobek, misalnya sepatu-sepatu yang di Pemda kan banyak nih kan, ya kan, dirusak, jadi seolah-olah tidak ada kerjaan lain gitu, ya kan. Nah, pengaruh-pengaruh itulah mungkin karena pengaruh-pengaruh, ya tidak tahu lah, ya kan, pengaruh orang-orang muda lah seperti apa. Tapi harapan kita ya kalau bisa. Karena muda itu adalah kekuatan tadi, ya gunakanlah muda kita ini untuk hal-hal yang positif, ya. Belajar dari orang-orang tua lah, pengalaman-pengalaman. Gak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak sukses. Ya, Pak. Ya, nah itu. Baik Pak, terima kasih atas kesan-kesan yang telah Bapak berikan maupun pesan-pesannya. Semoga Manggar lebih maju dari sekarang, Pak ya. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.